نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022, kita semua, kami, Abu dan Umu, serta Ananda siswa-siswi Al-Wildan Islamic School bisa menghadiri Zoom webinar dalam rangka Safari Kajian Al-Wildan. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta Ananda yang berbahagia, sesaat lagi nanti kita akan bersama-sama mengikuti kajian bersama Ustadz Subhan Bawazir dengan tema Sobat, kau adalah surgaku atau nerakaku. Ikhwani wa akhwati, Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita dimulai, ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, bahwa peraturan kajian pada hari ini seperti biasanya, mohon bisa bagi yang belum join ya, mohon bisa untuk join terlebih dahulu, kemudian ubah nama di dalam Zoom. Bagi siswa, peserta siswa, maka silakan diubah dengan level kelas dan juga nama. Contoh SD_Nabila. Dan bagi peserta umum, silakan bisa mengubah namanya dengan nama kota serta nama. Contoh Tangerang_Umu Nabila. Dan pada saat nanti kita akan ada Q&A atau pertanyaan, maka nanti mikrofon akan kami mute semua, terkecuali yang akan bertanya. Kemudian untuk para umu ya atau para ibu, maka silakan bisa off kamera. Dan nanti kalau ada waktu kita akan ada live question seperti biasanya. Baik, Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek apakah kita sudah tersambung dengan Ustadz Subhan Bawazir. Assalamualaikum Ustadz. Baik. Sambil menunggu Ustadz Subhan Bawazir menyiapkan apa yang harus disiapkan untuk kajian ini, maka ada info tentang PPDB bahwa Al-Wildan Islamic School hari ini sedang membuka gelombang kedua ya untuk PPDB dari mulai kemarin ya Januari sampai dengan Juni pada 2022 nanti. Baik, alhamdulillah Ustadz Subhan Bawazir sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz. Kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Baik Ustadz, mungkin segala waktu dan tempat kami persilakan untuk antum untuk memulai kajian ini. Fadhal. Baik, syukran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullah
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu di Al-Wildan ini, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat kita semua dalam rangka memperbanyak khazanah kebaikan-kebaikan yang bisa kita jadikan sebagai permodalan berjumpa dengan Allah di akhirat nanti insyaallah, ketika hari di mana tak ada manfaat lagi segalanya kecuali sesuatu yang memang baik yang kita bawa menghadap Allah nantinya insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah, diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena manusia yang mulia di sisi Allah itu yang paling banyak ketakwaannya. Dan kita berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ujung semua kebaikan itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang tahu sekali bahwa solusi Allah tawarkan pada setiap kebaikan yang dia lakukan. Nah, pada perjumpaan kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan tentang masalah persahabatan ini. Sobat, kaulah nerakaku dan kaulah surgaku. Ya. Bahkan banyak orang bijak mengatakan bahwa untuk mengetahui bagaimana kebaikanmu atau keburukanmu yang dia akan datang, lihatlah kebersamaan dirimu dengan siapa di masa kini. Jadi kalau pengen tahu bagaimana masa depan kita, lihat teman-teman kita. Kalau bahasa agama itu, almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Selalu lihat bagaimana dia berteman. Dan bagaimana cara dia berteman tentunya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini bukan sesuatu yang sekedar penyampaian saya, tapi ada misi di balik penyampaian tersebut. Kalau dikatakan almaru ala dini khalili. Nah, orang tergantung agama temannya. Tentu orang yang betul-betul pandai mengambil manfaat pada setiap muamalah yang dia lakukan. Walaupun di Islam lebih ditekankan untuk kita yang memberikan manfaat buat banyak orang. Ada sebuah riwayat ini derajat hadisnya hasan ya, dalam Sunan At-Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitab Silsilah Hadis Shahihah itu. Dari Abdullah bin Umar, ada sebuah riwayat, beliau mengatakan bahwa anna rajulan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayun nasi ahabbu ilallah wa ayul a'mal ahabbu ilallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim aw yakshifu anhu kurbah aw yaqdi anhu dayna aw tatrudu anhu ju'an wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yani Masjidil Madinah syahran. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu wa man kazama ghaizahu walau sya'a yumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu wa raja'an yaumal qiyamah. Wa man masa ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Wa inna su'al khulqi yufsidul amal kama yufsidul khallu al asal. Rawahu Tabrani. Ada sebuah riwayat di mana di dalam hadis yang panjang ini ada penekanan tentang bagaimana mengerti tentang orang yang paling bermanfaat.
Kita pakai bahasa pertemanan ini ya, karena kalau dalam bahasa pertemanan itu pandai-pandailah mewarnai bukan diwarnai gitu. Tapi ya terkadang kita juga perlu pewarnaan ulama. Berteman sama orang soleh kita diwarnai kesolehannya kan bagus. Nah, ini ada riwayat di mana seseorang bertanya ke Rasulullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki ke Nabi. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah, manusia yang mana yang paling disukai sama Allah? Tanya seseorang ini. Ayun nasi ahabbu ilallah. Yang kedua, wa ayyul a'mal ahabbu ilallah, dan perbuatan apa yang paling disuka oleh manusia? Ya, perbuatan yang paling disuka oleh Allah yang manusia lakukan, afan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'hum linnas. Orang yang paling disukai sama Allah, ya, di antara manusia yang ada, orang yang paling bermanfaat buat manusia lain. Ini baru kita masuk bahasan persahabatan nih kalau begini. Jadilah orang yang memang memberikan manfaat, bukan cuma sekedar mengambil manfaat. Adapun perbuatan banyak. Wahabul a'mal ilallah azza wa jalla. Adapun perbuatan yang paling disukai oleh Allah azza wa jalla. Yang pertama, sururun yudkhiluhu ala muslim. Memberikan kebahagiaan ke dalam diri seorang muslim. Jadi kalau Anda mau menjadi orang yang bermanfaat, ya letakkan posisi diri Anda di tempat yang tepat. Apa yang saya bisa berikan manfaat kepada kelompok ini, masyarakat ini, jamaah ini. Dia berpikirnya bagaimana mendatangkan manfaat. Dan manfaat tersebut sururun yudkhiluhu ala muslim. Membuat orang senang, orang bahagia. Jadilah orang yang dinanti, bukan cuma sekedar menanti. Seakan-akan kau bukan siapa-siapa, cuma tanpa dirimu tak ada apa-apa gitu. Bisa gak kau menjadi orang yang betul-betul mendatangkan kebahagiaan ke hati orang lain? Apalagi dia seorang muslim. Au yakshifu anhu kurbah, atau menghilangkan kesulitan yang dimiliki oleh orang lain. Menjadi orang yang betul-betul mendatangkan manfaat buat orang lain. Seakan-akan dia itu rumus hidup. Mukanya menginspirasi sebuah kebaikan atau banyak kebaikan. Yakshifu anhu kurbah. Au yaqdi anhu dainan. Atau mungkin menjadi orang yang baik yang gampang membebaskan hutang orang. Enggak basa-basi, enggak pakai dia ngomong, ntar keenakan saat jadi hobi ngutang. Enggak. Terserah dia, yang penting kalau buat saya punya rezeki, saya senang bebasin utang orang. Begitu prinsip dia seperti itu, karena nggak akan pernah kurang harta karena itu kan. Mana qasad shadaqatu mimalin, nggak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in bahwa yukhlifu, begitu kan. Apa yang kau infakkan oleh yang bakal ganti. Senang. Yaksifu anhu kurba wa yaqdi anhu dainan. Hobinya itu betul-betul seperti itu. Autatrudu anhu ju'an, atau dia menghilangkan lapar di antara orang yang merasa lapar. Tadrudu anhu ju'an, dia paling nggak suka kalau ada orang yang kelaparan, apalagi lingkungan keluarganya atau tetangganya atau masyarakatnya. Dia jadi orang yang gemar sekali menghilangkan orang-orang lapar tersebut. Dia cukupi nafkahnya. Masya Allah. Tadrudu anhu ju'an. Maka Nabi pernah mengatakan seperti ini. Wala an amsiya ma'a akhi fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid sahran. Aku kata Rasul, ini Rasul bahasanya ini. Aku wala an amsi ma'a akhi, berjalan dengan saudaraku fi hajatin, untuk menuntaskan hajat yang dia miliki. Aku berjalan dengan saudaraku untuk menghilangkan hajatnya, menyelesaikan hajatnya. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid sahran. Lebih aku sukai ketimbang aku i'tikaf di masjid ini selama sebulan. Masjid ini yang dimaksud Masjid Nabawi. Nabi sebulan i'tikaf, itu pahalanya nggak tahu dah.
Lawang kita 7 hari aja udah enteng badan kita, betul. Nabi sebulan. Beliau mengatakan, lebih aku sukai tidak beriktikaf, tapi berjalan dengan temanku, yang saudaraku, yang punya masalah dan menyelesaikan masalahnya. Masya Allah. Kebayang ya, udah nabawi, yang level pahalanya 1000 kali lipat masjid lainnya. Ada raudhah, tempat kita meminta yang mustajab, potekan sorga itu. Sholat kalau di situ dilipat gandakan ribuan kali pahalanya. La wala an amsi ma'akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid sahran. Tapi tetap aku lebih suka aku bermanfaat buat saudara aku. Menyelesaikan masalahnya dan pahalanya banyak sekali dan lebih besar ketimbang itikaf sebulan di masjid tersebut dengan level itikafnya Rasul. Waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Masya Allah. Manfaat lainnya apa Nabi mengatakan yang disukai perbuatan itu? Orang yang bisa menahan amarah. Jadilah teman-teman yang nggak gampang kepancing oleh temannya. Jadilah mutiara yang terikat sebagai perhiasan tangan maupun kalung. Kalau berteman dengan seseorang jangan menampakkan diri seakan-akan kita diperlukan. Ya, kalau meja hidangan makanan dikatakan enak dan nikmat, sulit menyebut kata mana makanan yang enak tersebut. Jadilah penyebab datangnya kenikmatan. Apa? Garam. Garam nggak perlu nampak. Ya. Tapi terasa nikmat sempurna rasa karena garam. Dalam bermuamalah bersahabat juga sama seperti itu. Ya, kenapa? Karena dia melihat ada komunitas pertemanan ini, ada celah untuk mendapatkan kebaikan. Ada celah untuk mendapatkan kemuliaan. Dia selalu terinspirasi untuk berbuat baik ketika ada kesempatan berbuat baik. Ini orang yang cerdas, orang yang tidak terkontaminasi oleh fitnah, yang bisa menimbulkan keengganan untuk berbuat. Makanya dia berusaha untuk mengontrol emosinya ketika dia bergaul. Dan Nabi mengatakan, man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Orang yang bisa menahan emosinya, Allah jaga auratnya. Yang lainnya apa? Wa man kazama ghaizahu walau syaa'a ayyumdiyahu amdahu. Orang yang bisa menahan amarahnya walaupun dia mampu melampiaskannya, tapi dia enggak lampiaskan. Ya, ini orang Masya Allah. Ya, laisal quwa bisyiddah. Bukan kekuatan dengan spontanitas, bukan. Tetapi ketika dia bisa menahan emosinya di awal pertama kali dia emosi, itu orang kuat. Makanya dikatakan sama Nabi, apa, wa man kazzama ghaizahu walau syaa'a yumdiyahu amdahu. Maka Allah akan muliakan dia di akhirat nantinya. Jadi teman yang mungkin kalau dalam pergaulan kan kita kadang-kadang ingat macam hal ya. Kita sudah tahu hukum ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini teman masih bablas saja, pas belakangnya nggak diperbolehkan. Ya jangan kepancing. Anda bicara dakwah, bicara ilmu. Bicara sesuatu yang mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Jadi orang yang tahu bahwa maslahat itu ya seperti apa ya? Contohkan Rasulullah SAW. Mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Maka Allah akan berikan dalam dadanya raja'an yaumal qiyamah, yakni harapan-harapan yang baik ketika di hari kiamat nanti. Dia betul-betul menjadi orang yang Allah penuhi hatinya untuk mengharap ridho Allah pada hari kiamat. Ya karena apa ya? Banyak kemudahan yang dia berikan kepada masyarakat dan dia bisa mengontrol emosi. Mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya dengan harapan-harapan keridhaan Allah tersebut. Wa man masya ma akhi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Begitu pula Nabi mengatakan bahwa barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk suatu keperluan sehingga tersedia keperluan itu baginya dan kita memang bantu untuk keperluan dia itu, pasti Allah akan memantapkan telapak kakinya pada hari di mana telapak kaki tergelincir. Ya,
Wa man masa ma akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Kan nanti di akhirat padang mahsyar tuh banyak kaki yang tergelincir. Apalagi ketika meniti sirat itu. Allah jaga asbatallahu qadamahu. Allah akan mantapkan kakinya yauma tazulul aqdam fi yaumin la tazulul aqdam, di hari di mana banyak kaki tergelincir. Ternyata kemantapan kaki kita di padang mahsyar nanti bergantung dengan kebiasaan kita berjalan dengan kaki tersebut untuk sebuah kebaikan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, adik-adik, para pelajar Al-Wildan yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, mantapkan kaki kita ini ya, dengan cara menjadi orang yang gemar sekali untuk memanfaatkan kaki dalam bentuk kebaikan buat teman-temannya. Jalan, temu teman-teman, boleh kita kemana aja, rehlah silakan. Tapi untuk sebuah kebaikan iya. Atau silaturahim, secara umum silaturahmi, malis. Boleh, boleh. Kalau memang kaki ini dipakai untuk sebuah kebaikan, Allah akan jadikan mantap. Asbatallahu aqdamahum fi yaumin tazulul aqdam. Allah akan mantapkan kaki-kakinya ketika hari banyak kaki yang tergelincir. Wa inna su'al khulqi yufsidul amal kama yufsidul khalul asal. Beliau pun mengatakan bahwa sesungguhnya budi pekerti yang jelek itu akan merusak satu amal sebagaimana halnya cuka merusak madu. Ya dalam bermuamalah kita mesti punya budi pekerti, tahu bermuamalah dengan manusia ini manfaatnya apa. Ima kita memberikan manfaat, ima kita mengambil manfaat. Tapi yang paling baik mendatangkan manfaat karena khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Jadi orang-orang yang betul-betul mengerti bahwa memang begitulah cara Allah mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Ya basically-nya tadilah di awal-awal hadis yang mengatakan wa habbul a'mal ilallah sururun yudkhilhu ala muslim. Gemar mendatangkan kebahagiaan sama orang Islam lainnya. Jadi kalau dia datang tuh orang senyum, nggak tegang. Ini banyak teman-teman yang mengaku beragama dengan baik, gaul, tapi kedatangannya nggak pernah diharap, kepergiannya dinanti. Ini kan bahaya. Ya, nggak membuat orang nyaman. Orang yang sukses itu ya orang yang bisa dinanti oleh orang-orang yang ingin didatangi. Ya, kita seorang guru. Guru itu kalau ukuran sukses itu bukan materi yang sampai, tapi jadi seorang guru yang dinanti oleh murid-muridnya. Posisi murid juga sama. Murid yang sukses itu murid yang betul-betul membuat gurunya menanti dia. Karena kebaikan kemaslahatan yang ditimbulkan olehnya. Itulah. Suami, itu keluarga sama ayah ditunggu sama istri, sama anak-anak. Ya. Ibu juga sama. Orang-orang yang betul-betul paham. Kenapa? Karena kerjaannya sururun yudkhilu ala muslim. Kerjaannya mendatangkan kebahagiaan. Ya, memberikan kegembiraan di hati orang Islam yang dia datangi. Itu teman yang sejati begitu. Apalagi kalau istilah syair yang mengatakan sadiquka man abka la man adhakak. Teman kamu itu teman yang menangisi bukan mentertawai. Menangisi maksudnya gimana ya? Nggak tega aja ngelihat kalau temannya terjebak dalam kesalahan. Dia berusaha untuk membawa temannya kembali ke jalan yang benar. Ya, bukan malah mengajak temannya makin jauh dari kebenaran. Sadiquka man abka la man adhakak. Bukan yang menangisi, bukan. Ya, betul-betul mendatangkan kebaikan. Ada riwayat yang hampir sama yang mengatakan wa man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ada sebuah riwayat yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan lainnya. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, barang siapa melepaskan seorang muslim dari kesulitan-kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah pastikan akan melepaskan dirinya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Ya, wallahi diketahui bahwa kesulitan-kesulitan di dunia
Itu semuanya jika dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan di akhirat nanti, ya nggak sebanding lah. Nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya kesulitan di akhirat itu adalah sesuatu yang besar. Ada di firman Allah kan, ketika Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim yawma tarawunnaha tadhalu kullu murdi'ah amma arda'at tada'u kullu dhati hamalaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi sadid. Ada kan ayat yang mengatakan dan dikhususkan buat manusia secara umum, ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Inna zalzalatas saati syai'un azim, bahwa sesungguhnya kejadian goncangan-goncangan pada hari kiamat nanti sesuatu yang sangat besar dan dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Saking dahsyat dan beratnya, wow. Semua wanita menyusui anaknya menjadi lalai, ditinggalkan bayinya. Anak yang disusuinya akan ditinggalkan oleh dia. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamalaha. Bahkan yang lagi hamil aja keguguran itu. Wa taran nasa sukara, manusia mabuk karena goncangan tersebut. Wa ma hum bisukara, sesungguhnya mereka bukan mabuk, walakin adzaballahi syadid, tapi azab Allah yang pedih. Jadi ya, dia berusaha untuk mencegah. Karena begini, ketika kita berpikir untuk memberikan manfaat, dalam Islam manfaat itu datang dalam dua hal. Hal yang pertama, ketika kita bisa menunjukkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Tapi hal yang kedua juga kita bisa mencegah keburukan. Sama, itu bermanfaat. Kita lihat teman kita berbuat salah, ya direspon lah. Dicegah, dijelaskan tentang keburukan tersebut. Kalau pada akhirnya bicara hidayah, ya jawabnya Allah. Ya kita nggak bisa lah memaksakan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Begitu kan bahasanya. Kamu nggak bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Kebaikan itu izin Allah. Supaya kamu berilmu, kamu tahu. Jadi, Masya Allah. Kita butuh pertolongan Allah untuk tidak merasakan kelelahan yang teramat sangat di akhirat nanti. Jadi orang yang betul-betul paham bagaimana mendatangkan kebaikan. Ya, kemudian ada riwayat lain yang menjelaskan tentang semangat kita untuk menjadi sahabat yang bermanfaat. Man farraja an muslim kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, niscaya dengannya Allah akan melepaskan darinya sebagian kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Wow. Masya Allah. Jadi memang kalau Allah arahkan kita berbuat baik, contoh sedekah lah yang paling baik. Jadi teman yang mengetahui manfaat silaturahmi, ya, itu bisa melihat kondisi teman kita yang asli, dan kita terinspirasi untuk membantu. Paling tidak kita punya niat membantu lah. Syukur kalau bisa membantu. Ya, ini kan kadang-kadang kita berteman, niat bantu aja nggak ada. Apalagi membantu secara langsung, nah, hilanglah kemuliaan kita. Tapi kalau dia tahu, wow, kondisi teman kan macam-macam. Ada yang fakir, miskin, ada yang mungkin mu'allaf, atau ada orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Nah, kalau kita letakkan sedekah itu kan kayak di Quran, Allah berfirman di surat Taubah ayat 60 itu. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fis sabilillah wa ibnis sabil. Kan jelasnya di At-Taubah itu pembagian orang yang berhak dapat zakat itu orang-orang yang layak kita bantu. Kalau teman kita tergolong mereka 8 golongan ini, ya bantu. Jadi orang yang berpikir memberi bukan mengambil.
Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita berteman sama orang soleh, kita lihat kebaikan-kebaikan dalam dirinya ini. Sehingga kita bisa mencontoh, terwarnai dengan kebaikan. Itu dikatakan almaru ala dini khalil. Tapi kalau pergaulan kita orang bakhil, orang yang betul-betul nggak mengerti kebaikan, ya sudah. Ya kebaikan lewat, kesempatan nggak berulang. Padahal kita kalau lihat sesuatu yang bisa kita manfaatkan, itu sesuatu yang dimudahkan sama Allah. Ada orang tua membawa dorongan gerobak berisi buah-buahan yang sedang dia jual dalam kondisi lelah. Jangan cuma berpikir nih gue tekan dikit nih ya, biar murah ini buah-buahannya. Jangan. Kalau perlu kita ini bantu dia, nggak usah beli buah-buahannya, mudahkan. Orang senyum, orang senang. Ya, Masya Allah. Karena besok belum tentu ada tukang itu lewat lagi kan, belum tentu. Kesempatan nggak berulang. Ada dibilang di awal tadi, lantar jial ayyamul lati madat. Nggak ada kembali hari-hari yang telah lampau. Kita buka mukadimah pertemanan yang baik. Sesuatu yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan. Makanya arahan Rasul kepada sahabat banyak banget hadis yang menjelaskan seperti itu ya. Ada dari Abu Sa'id Al-Khudri itu sebuah riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi dan lain. Usibu rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi simarin ibta'aha fakasura dainuhu faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi wa tasaddaqa an-nasa alaihi falam yablugh dzalika wafa'a daini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dzalika ya'ni al-ghurama. Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang terkena musibah dalam buah-buahan yang telah dia beli. Busuk ya, hancur ya, macam-macam lah ya. Lalu hutangnya menjadi banyak karena beli bisa, jual nggak bisa. Rasulullah bersabda, kata Nabi, "Fatasaddaqun nasa alaih." Tasaddaqu alaih. Bersedekahlah kalian kepadanya. Seluruh manusia bersedekah kepada dia berbondong-bondong. Namun sedekah itu belum sampai dapat melunasi hutangnya. Rasul pun bersabda, ambillah apa saja yang kalian dapatkan dan kalian tidak berhak mendapatkan kecuali itu. Maksudnya pemilik hutang. Panggil yang pemilik hutang itu. Maksimalkan sudah. Kau bayar maksimal dan kau maklumi maksimal. Karena hutang nggak main-main dan Nabi merespon banget. Tolong dia, tolong. Jadilah orang yang betul-betul mendatangkan kebaikan. Orang-orang yang betul-betul mengerti fungsi hidupnya untuk banyak orang. Ketika ada sebuah riwayat lagi berkaitan dengan hari akhirat, bicara persahabatan ya, dalam sebuah riwayat yang sahih, ada hadis yang dikumpulkan dalam kitab kepribadian seorang muslim, itu adalah Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat ketika sudah selesai pembagian surga dan neraka, penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke neraka, maka saat itulah nampak berbondong-bondong penghuni surga ini datang ke Allah meminta izin untuk mengambil, menolong orang yang dia kenal yang disiksa dalam neraka. Maka Allah perintahkan, silakan temui mereka di neraka, ambillah yang kau kenal. Masya Allah. Setelah itu mereka kembali ke Allah dan berkata, sudah cukup ya Allah. Kata Allah, kembali kalian, kembali. Lihat siapa lagi yang kalian kenal. Teman kamu siapa saja. Selamatkan dari neraka. Selamatkan. Dibalik lagi diambil teman-teman. Kemudian dia bilang, ya Allah sudah. Kata Allah, pastikan yang ketiga kali, pastikan. Ya, sampai betul-betul tak ada lagi yang kau kenal. Masya Allah. Lihat arti sebuah pertemanan. Sampai ke akhirat pun Allah jamin kemuliaan pertemanan tersebut. Maka pandai-pandailah menjadi orang yang menginspirasi orang untuk bisa berteman dengan kita. Caranya bagaimana? Berikan manfaat. Sururun yudkhilu
ala qalbil muslim. Jadi orang yang senang memberikan kegembiraan buat orang lain. Orang senang sama kita. Itu yang paling baik. Orang yang betul-betul dimuliakan. Orang-orang yang hatinya lembut. Karena kelemah lembutan ini kan amsal. Ya innallaha rafiq yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf wa ma la yu'ti 'ala masiwahu. Ya, karena Allah itu maha lembut, menyukai kelemah lembutan. Ya, di mana Allah memberi kepada kelembutan sesuatu yang tidak Allah beri kepada kekerasan. Dan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada selainnya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Kelemah lembutan ada di sesuatu itu akan menghiasinya. Wala yanza'u min syai'in illa zanahu. Kalau diambil itu kelembutan, hilanglah kemuliaan. Ya. Jadi orang yang betul-betul baik dan mendatangkan kebaikan. Nah, makanya buat kita ukuran neraka surga kita dari teman itu ya diukur lah. Ya, jelas banget. Ada orang-orang prinsip orang-orang Barat itu selalu mengatakan, if you want to know your future, look at your friend now. Gitu. Kalau memang kamu pengen tahu masa depanmu seperti apa, lihat temanmu sekarang. Maka daripada itu pandai-pandailah memilih teman untuk memastikan kebaikan kita yang akan datang. Ya. Jadi intinya bermula dari diri kita untuk menjadi orang yang baik. Karakter penghuni surga itu kan Qoribin, Hayyin, Sahlin. 3 manusia yang tak mungkin dijilat oleh neraka itu. Qoribin, orang yang gampang akrab. Hayyin, betul-betul supel. Sahlin, fleksibel. Orang yang gampang akrab dengan orang, menginspirasi orang untuk selalu berbuat baik. Kelembutannya dipertontonkan sekali buah yang dipetik dari perbuatan dia yang baik ketika beribadah kepada Allah. Dan gampang mempermudah banyak orang, nggak mempersulit. Teman yang kalau teman melihat dia yang dia ingat adalah ibadah, bukan sesuatu yang mendatangkan keburukan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita tergolong yang seperti itu insya Allah ya. Kita bisa panjang kata untuk berdialog lah ya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan di dialogi juga. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran wa jazakallahu khair kepada Ustadz Subhan wa Wazir yang sudah memberikan penjelasannya terhadap tema kita hari ini. Sobat, kau adalah surgaku atau nerakaku. Abu dan Umu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita saatnya memberikan kesempatan kepada antum dan antuna semuanya untuk bertanya. Dan kami lihat dari Q&A yang sudah masuk di sini sudah banyak, Ustadz. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana sikap kita kepada teman-teman kita yang dahulu mungkin dalam hidup kita, contoh semasa kuliah atau sekolah ya, yang mereka bukan teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita cukup berteman dengan yang baik saja dan sisanya kita lupakan atau menjauhi mereka selamanya? Bagaimana Ustaz? Syukran. Ya, ada qaidul fikhi dalam Islam itu yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah sesuatu yang buruk itu lebih diutamakan ketimbang melakukan kebaikan. Kita berteman kan baik. Tapi kalau pertemanan mendatangkan keburukan, mencegahnya jauh lebih baik gitulah. Ya. Harusnya sih pertemanan yang sudah kita miliki dan sudah kita jalin, ini sudah merupakan sebuah kemenangan dalam bermuamalah. Karena cuma teman yang bisa ngingetin teman dengan bahasa pertemanan. Harusnya dia bisa datang sebagai teman yang baru untuk teman yang seperti itu. Gitulah. Contoh, itu kan masa sekolah, sekarang kita sudah alumni, bahkan sudah tua. Jadilah orang yang tetap bermanfaat buat temannya. Dan insya Allah, biasanya kan orang kalau udah umur 40 ya, di usia dewasanya itu, gampang sekali untuk terdakwahi. Nah, dia berusaha untuk kalaupun ada acara reunian, kumpul-kumpul sama teman, panggil pengajian, berharap temannya pun bisa dapat hidayah juga insya Allah. Gitu ya. Tapi kalau temannya memang gudang yang mudarat, yang menjauhkannya lebih baik. Ya. Mungkin pakai teori amar ma'ruf nahil munkar.
Kalau gerakan tangan sudah nggak dipandang, ya, gerakan lisan lah jangan lelah untuk menyampaikan kebaikan. Pun lisan tak didengarkan ucapannya, jangan bosan doakan teman kita. Semoga diberikan hidayah insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Atas penjelasannya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari hamba Allah tadi yang bertanya. Baik Ustadz, ada pertanyaan selanjutnya dari Ummu Malik. Bagaimana dengan memberi sodakoh kepada orang-orang yang meminta-minta? Misalnya orang-orang yang berada di lampu merah, kemudian ada di ya. sana juga pengamen, badut ya. Haruskah kita memberi sedekah kepada orang-orang tersebut? Sebenarnya bicara i'ta, bicara memberi, bicara sedekah, hukum asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tapi kalau letak keberadaan mereka itu menimbulkan keburukan dan pemerintah memang melarang untuk kita memberikannya, maka bukanlah simbol kebakhilan karena nggak memberikan mereka, karena khawatirnya menimbulkan keburukan yang lebih besar gitu lah. Setahu saya sih biasanya menolong, membantu, bersedekah kepada gepeng di pinggir jalan itu dilarang oleh pemerintah. Jadi kalau kita mau datang, ya datang ke rumah dia, ke lokasi tempat yang memang nggak dilarang untuk bersedekah tentunya gitulah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang urgensinya memang harus dibantu, dimanapun kita bantu. Tapi kalau jelas kita tinggal bernegara dan di negara kita ada larangan memberikan sedekah kepada orang yang meminta di pinggir jalan, ya jangan dilakukan. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, sama Rasul, sama pemimpin. Ya Allah a'lam bishawab. Nah, Baik. Baik Ustadz, Masya Allah, jawaban yang sangat mengena ya. Baik, mudah-mudahan atas pertanyaan dari Ummu Malik bisa terjawab ya dari jawaban Ustadz Subhanul Basir. Pertanyaan yang ketiga Ustadz dari Ananda atau Ummu ya, Ummu Rika Nabila. Bismillah, ya. semoga Allah merahmati Ustadz dan Wa seluruh iya kaum muslimin insyaallah. dimanapun berada. Afwan Ustadz, bagaimana cara Ya. kita untuk mengetahui apakah seseorang layak atau tidak untuk dijadikan sebagai seorang sahabat? Syukron jazakallahu khair. Tadi sempat Anda sampaikan sebuah syair ulama yang mengatakan sadiquka man abkak la man adhakak. Ukuran teman itu adalah teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Maksudnya apa? Teman yang sedih ketika melihat kita ini jauh dari syariat agama. Teman yang sedih kalau kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Cari teman yang seperti itu. Bukan malah mengajak tertawa dengan dosa yang pernah dilakukan. Nah, kita berharap sekali Allah muliakan dengan kemuliaan yang baik dalam hidup kita. Makanya teman yang seperti itulah ukurannya teman yang baik. Bukan teman yang diamsalkan seperti kelompok semut. Ada gula, ada semut. Bukan. Ya. Tapi teman yang berpikir bagaimana memberikan manfaat, bukan cuma sekedar mengambil manfaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustadz, alhamdulillah. Jazakallahu khair. Pertanyaan dari Q&A. Coba kita lihat pada live chat kita. Ada dari Ummu Ela. Ummu Ela ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan atau meredakan amarah saat kita dalam pergaulan dengan teman kita? Kalau bahasa Imam Syafi'i itu ada istilah zaka dalam setiap tindakan, cerdas. Kalau bahasa Imam Bukhari itu berilmu sebelum berkata dan beramal. Makanya emosi itu kan timbul karena memang kita terjebak dalam satu kondisi yang kita nggak bisa berbuat kecuali marah, emosi gitu. Maka saran ulama itu kepada kita berilmulah sebelum beramal. Kita tahu bahwa kita mau datang ke sebuah tempat dan resikonya seperti apa. Maka dengan kondisi seperti itu ya dia akan mengantisipasi untuk tidak bablas dalam emosi ketika melihat sebab-sebab emosi. Ya kalau di Islam sih solusinya memang kalau kita berdiri, duduk. Emosi diri suruh duduk. Duduk suruh berbaring kalau masih emosi juga. Masih emosi juga berwudu lah. Berwudu lah. Kemudian berpalinglah.
Itu tawaran supaya nggak emosi. Tapi sebelum itu terjadi, ya zakat. Cerdaslah kita sebelum datang ke tempat tersebut. Itu yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail bin Bardis atau Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran. Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz Subhan. Masih dari chat yang masuk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullah. kalau kita ingin membebaskan sebuah hutang terhadap seseorang, Ya, apakah harus kita sampaikan kepada orang yang berhutang itu bahwa hutangnya itu sudah lunas? Ataukah cukup kita perlu menagihnya lagi? Ataukah cukup kita tidak perlu menagihnya lagi? ya tentu kalau ida tadayan tumbidainin faktub minhu. Syariatnya kan begitu. Kalau masalah utang piutang kan tercatat. Menghapusnya juga harus pengetahuan. Jadi yang paling baik kalau memang kita bebaskan, ya dia harus tahu kita bebaskan. Kecuali memang kita nggak tahu keberadaannya. Lain hal ya. Jadi kalau bisa sih objeknya harus tahu tentang hal yang kita lakukan dalam bentuk pembebasan tersebut. Gitulah. Apalagi Islam sudah mengatakan tadi, jika kalian saling berhutang atau membuat hutang piutang, tulis catat, semoga jelas semuanya. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan tersebut ya. ya. Baik, yang berikutnya Ustadz ada pertanyaan dari Tangerang ya, dari Tangerang. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, Waalaikumsalam. mengapa teman yang suka menghibah, berbicara kasar, riya, terkadang menyimpang dari syariat dikelilingi oleh banyak teman. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan orang-orang sunnah itu terkadang mereka itu tidak dikenal. Mungkin begitu? Harusnya sih nggak seperti itu harusnya ya. Harusnya ya. Ya, karena kita tahu kita punya contoh yang paling baik lah. Ya, di mana orang-orang yang memang membutuhkan kebaikan yang kita miliki akan berkumpul sebanyak orang yang membutuhkan kebaikan tersebut gitu lah. Dan memang harusnya orang kalau sudah berbuat baik, tadi Ustaz contohkan gini, 3 karakter penghuni surga tadi. Ya tentu penghuni surga itu orang yang bagus syahadatnya, sholat, zakat, puasa, haji, berilmu ya. Dia harus punya 3 karakter. Karakter qoribin, hayyin, sahlin gitu loh. Qorib itu gampang akrab. Makanya aneh kalau ada orang belajar agama terus kok jadi gak bisa akrab sama orang tuh aneh gitu loh. Ya, contohnya Rasul, contohnya sahabat. Makanya kita buka sirah mereka, itu kedatangan mereka dinanti, kepergiannya nggak diharap karena qoribin. Orang-orang yang menginspirasi keakraban dalam bersahabat. Dan orang yang berilmu itu harusnya orang suka. Kenapa? Hayyin, fleksibel, lembut banget. Ya, bahkan tadi sudah disampaikan bahwa Allah kata Allah la yu'ti 'alal unuf wa ma la yu'ti 'ala masiwahu. Allah nggak beri kemuliaan kepada kekerasan dan kekakuan. Dan orang yang berilmu lembut sekali harusnya. Sahlin mudah. Allah udah gampangin aja deh, jangan dipersulit. Nggak keras, nggak ngegas. Kalau anak sekarang bilang ngegas, dia gampang marah, enggak. Makanya kalau sekarang kita lihat justru kebalikan, Tat. Justru kalau kita bener nggak ada yang nemenin, Tat. Astagfirullahaladzim. Ini yang dikatakan guroba. Sometimes kita di posisi guroba. Orang-orang yang asing di tengah masyarakat yang aneh. Nggak apa-apa berbeda dengan sejuta manusia. Asal nggak berbeda dengan satu orang yang bernama Muhammad SAW. Makanya kritisi coba deh. Kita sudah beragama, kok orang nggak suka sama kita. Jangan-jangan kita kaku, ya pengennya didengar nggak pengen mendengar, pengen didatengin ketimbang mendatangi. Ini ada yang salah, ya. Karena orang yang nggak setuju kalau sampai ada orang yang baik agamanya, kok malah nggak diajak bergaul, nggak diajak berteman. Harusnya nggak seperti itu. Makanya kritisi, jangan-jangan kebaikan itu baik menurut kita bukan menurut dia. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, syukron, jazakallahu khair. Baik, pertanyaan yang berikutnya Ustaz, masih Iya. ada waktu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa yang bisa kita perbuat sebagai seorang pelajar atau Iya. siswa untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Nah, jadi Seperti sebagai yang kita seorang minta pelajar. dalam doa kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, kita minta ilmu yang bermanfaat. Seorang pelajar itu bahasannya tentu seputar ilmu lah. Ya, kesulitan yang kita rasa ketika belajar, jangan kita biarkan orang merasakan sulit lagi seperti apa yang kita rasakan. Buatlah sebuah rumus yang mendatangkan kemudahan. Apalagi yang namanya pelajar. Ya Allah, Imam Syafi'i itu kalau sudah bicara yang namanya pelajaran, tarkul ma'asinya kencang banget itu. Ya, pernah kita sampaikan di kajian Al-Wildan ini tentang keluh kesahnya Imam Syafi'i kepada gurunya Syekh Waqi itu. Syakautu ila Waqi' su'ahib fa'arsadan ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi'anal ilma nur wa nurul la yuhdalil asi. Ya, sebagai pelajar dia merasakan sulit dalam belajar, kata gurunya tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Ya, karena yang namanya maksiat ini mencegah cahaya Allah yang dikatakan ilmu. Al ilmu nur wa nurul la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Makanya seorang pelajar mesti betul-betul berhati-hati, jangan sampai tingkah lakunya ini mengarah kepada kemaksiatan atau memperbanyak orang berbuat maksiat. Kadang-kadang sedih kita. Ustadz ini kan kayak ojol kemana-mana pakai motor soalnya dia. Jadi ngelihat semuanya gitu loh. Banyak pelajar-pelajar yang umum. Kalian beruntung lah. Sekolah di Al-Wildan, Masya Allah. Boarding schoolnya ada, ya. Full day-nya juga mungkin ada. Terawat, terjaga, diantar jemput. Jadi banyak orang-orang yang sekolah umum di luar, itu di waktu sholat itu nggak ada yang sholat. Ya. Pulang ketika sudah siang, zuhur, pengen di rumah, kena macet. Kadang nongkrong dulu. Ya, bahkan banyak yang sampai maghrib saja, sholat maghrib nggak kebagian sholat. Ini pengen dapat ilmu dengan seperti itu, mana mungkin. Yang perempuan nggak pakai kerudung, nuntut ilmu. Wah, jebolan yang kayak begini kalau nggak bertobat, takutnya sama virus, bukan sama Allah. Mulut dihijab, rambutnya ngablak. Parah ini, kemaksiatan mendatangkan keburukan. Ya, makanya harusnya nggak seperti itulah. Para penuntut ilmu harus tahu. Ya, bagaimana bermuamalah berteman yang nggak menginspirasi atau nggak mendatangkan keburukan buat teman yang dekat dengan dia. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron, jazakallahu Ustaz. Ada pertanyaan terakhir ini Ustaz ya. Barakallah, silakan yang terakhir. Nah, Baik, terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, seberapa nah, jauh kita menasihati teman kita dalam hal ini adalah untuk menutup auratnya. Bagaimana nah, sikap kita terhadap teman yang ingin kita beri nasihat itu? ya. Tahapan dalam dakwah atau teknik penyampaian dalam bermuamalah dakwah ini diajarkan sama Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Yang pertama, sebelum kita ngomong masalah aurat, ya, kita pengen pakai dalil nakli, bukan akli. Nakli itu kan dalil. Di Quran ada, di hadis ada. Sampaikanlah dalilnya. Ini firman Allahnya, ini sabda Rasulullahnya gitu lah ya. Tapi tentu dia harus kenal Allah, kenal Rasul dulu. Kita menyampaikan kalamullah, kalau dia nggak tahu Allah, kita sampaikan kalam Rasul, kalau dia nggak tahu susah juga ya. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Tapi keuntungan kita berteman, dia akan tahu bahwa temannya nggak mungkin dusta. Ya, sampaikan dengan bahasa yang baik. Tetap kita berkeyakinan bahwa hidayah itu jobnya Allah. Bukan kita yang mendatangkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Atau kalau perempuan ke perempuan, dandanlah dengan rapi dan cantik menggunakan hijab. Ajak omong temannya yang memang nggak berhijab. Dia akan melihat secara penampilan kita memang layak dipuji dengan rapinya jilbab kita. Gitulah. Dia akan mencontoh gitu loh, kayak seorang ibu yang suka mengumpulkan teman-teman perempuannya di rumah, adakan arisan pengajian, anak perempuan yang belum berhijab diundang juga. Dia ngelihat teman-teman ibunya rapi-rapi, bagus-bagus. Itu pun dakwah fi'liyah. Dakwah dengan tingkah laku. Karena kadang-kadang orang butuh contoh kan. Tapi tetap pada akhirnya ya kita berharap semoga hidayah Allah datangkan, bukan kita mendatangkan hidayah. Nah, tapi kalaupun dia belum berubah bagaimana Ustaz? Dia sabar.
Jangan dibenci karena belum sampai dakwah kepada dia, artinya belum betul-betul hidayah dapat datang kepada dirinya. Ternyata sulitnya hidayah itu kan karena mungkin memang dia belum kenal Allah, belum kenal Rasul, atau lingkungan keluarganya mendominasi untuk membuat dia malu dalam berpenampilan secara Islami. Intinya kalau pakai bahasa pertemanan dalam dakwah itu lebih gampang mengena sih insya Allah. Kenapa? Siap maklum yang banyak buat orang yang didakwahi. Wallahu a'lam. Nah, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Syukron jazakallahu khair atas baik, insya Allah. jawaban-jawaban dari Ustadz Subhan Bawazir. Alhamdulillah, serangkaian acara pada hari ini kita telah melaluinya dengan tidak ada kendala apapun, alhamdulillah. Dan Baik. semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Subhan Bawazir bisa bermanfaat bagi kita semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Dan jangan bosan Ustadz untuk bisa terus memberikan nasihat kepada kita semua. Barakallah, sama-sama belajar insyaallah, sama-sama belajar. Baik. Barakallahu fiik ya. Baik Ustadz, Baik, untuk jazakallah. closing statement mungkin Ustadz untuk bisa memberikan pesan atau kesimpulan dari apa yang sudah kita Ya, bicarakan hari ini. inti bahasan kita simpel kok. Buat adik-adik tercinta, buat para wali murid yang menyaksikan kegiatan ini, ya nasihat ulama tegas. Almar'u ala dini khalili. Hadis Nabi yang disampaikan. Orang tergantung agama temannya. Bahkan ulama menyampaikan kepada kita juga bahwa kebaikan agamamu dia akan datang tergantung kebaikan temanmu pada hari ini. Maka jadilah teman-teman yang baik untuk mendapatkan kebaikan dia akan datang insya Allah ya. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Anda kembalikan pada pembawa acara. Apa kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustadz Subhan atas ilmu yang sudah diberikan antum pada hari ini. Syukran jazakallahu khair dan Jazakallah syukran khairan. jazakumullahu khair kepada Abu dan Umu yang bisa hadir pada kajian safari kajian pada hari ini ya. Baik. Tadi sudah di closing oleh Ustadz Subhan Bawazir, maka dari kami sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami minta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.